Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bagian Banten, jadwalnya sebenarnya jadwal ke Jambi, karena diundang oleh mantan Bupati Jambi, Sarolangun ya, Ustaz Cek Hendra itu. Tapi karena kiainya ini memimpin haji, ya untuk jemaah haji di provinsi Jambi, jadi acara ditunda hingga bulan Juli. Peserta sudah 300 orang yang di Jambi itu. Awalnya dari Bupati Jambi yang sakit saraf kejepit 10 tahun, sudah berobat ke Malaysia, sampai ke Profesor ahli saraf di Malaysia, Profesor Anwar, Ketua Ikatan Dokter Saraf se-Asia Tenggara. Jadi kalau berobat ke sana Bapak Ibu itu paling tidak 40 juta. Kalau pesawatnya kan, kalau itu penginapannya, bayar dokternya. 10 tahun tuh saraf kejepit di lehernya tidak selesai, ya, lalu pinggangnya juga tidak selesai. Dokter Bapak tidak boleh main golf dulu. Hobinya golf kalau kita nangis. kalau berarti golf Pak, kita biasa-biasa saja kalau begitu ya. Apa kita otot 1 kali, alhamdulillah sudah ada enteng. Otot 2 kali sudah main golf lagi. Ya itulah awalnya di Jambi subhanallah. Kemarin yang pertama 120 peserta. Sekarang di Jambi sudah menyebar. Nah, ini trainer paling banyak di Indonesia di Banten ya. Tapi kalau dengan trainer di Sumbar yang 1 orang itu Dokter Ola, Dokter Ola sendiri Bu, apa itu kegiatan beliau? Setiap minggu sosialisasi, setiap minggu pelatihan. Itu murid beliau sekarang sudah ada 600 orang. 1 orang Dokter Ola itu masuk. Coba kalau Banten 50 tadi ya, selamat ya, kali 600. Selesai Indonesia, ya sendiri Dokter Ola itu. Kenapa beliau fokus otot punggung? Ya awalnya Pak Bu sama lah seperti kita dulu belajar otot punggung. Macam apa tuh ya diremehkan Pak. Ya, beliau cerita sama saya terus terang, Ustaz mohon maaf saya pertama kali ketemu uyel itu apa itu macam apa uyel, saya remehkan, diremehkan terus terang, ya. Tapi karena Allah tahu beliau orang baik Pak, maka Allah kirim pasien. Malam itu Ustaz, ada pasien sudah pucat, mual muntah, gejala gagal ginjal. Begitu datang malam-malam, begitu lihat pucat mual muntah, apa beliau bilang? Cepat ke rumah sakit. Karena SOP-nya nggak bisa dirawat di klinik, harus dibawa ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Apa jawab pasien? Tidak mau, saya mau dirawat di sini saja. Marah beliau. Tidak bisa, ini SOP-nya harus dibawa ke rumah sakit. Pasiennya bersikeras juga Bu, nggak mau. Saya mau dirawat di sini saja. Akhirnya Ustaz terpaksa saya tetap, terpaksa dia bilang. Ya, terpaksa saya tutup 30. Ya. Jadi bila tutup 30 menit itu masuk wajah pasiennya segar kembali, fresh lagi, mual muntahnya hilang. Mulai sedikit hatinya berbalik. Belum cukup yakin, Allah kirim lagi pasien yang lebih parah. Jam 10 malam Ustaz datang pasien parah. Sudah pucat, sengal napas, sudah hampir mati. SOP-nya diapain itu biasanya Ibu Bapak kalau dilihat di tensi, betul tidak? Beliau tensi lah, tensinya berapa kira-kira? Tensinya waktu itu 60/40. Kata beliau, cepat ke rumah sakit. Nanti meninggal di sini, tanggung jawab saya. Ya, pasiennya tidak mau saya ke rumah sakit, saya mau dirawat di klinik dokter saja. Marah dia, sama waktu pertama tadi kan, cepat ke rumah sakit, tidak mau. Ini cepat tanda tangan kalian. Tanda tangan surat pernyataan, kalau ada apa-apa tidak bertanggung jawab beliau. Surat pernyataan tanda tangan langsung saya totok buru-buru, Masya Allah. 1 jam agak lama saya totok, langsung wajahnya cerah. Saya tensi lagi Ustaz, tensinya 120/80. Sejak itu Pak, tidak lagi beliau meremehkan. Sudah Ustaz, cukup ya. Dulu saya sebagai dokter tak ada pasien yang sembuh. Ini pengakuan dokter yang jujur.
bertahun-tahun jadi dokter, tak satu pun pasien sembuh, betul tidak? Kita sakit jantung ke dokter, masuk rumah sakit dikasih obat pengencer darah, kena nggak lambungnya kira-kira? Besok datang ke dokter, sakitnya berkurang atau bertambah? Tambah lagi obatnya, ya. Besok tambah lagi obatnya. Pengakuan beliau jujur, saya bertahun-tahun jadi dokter, tak satu pun pasien yang sembuh. Tapi dengan tetap punggung Ustaz, saya menyaksikan sendiri dan saya mungkin tidak percaya dengan mindset dokter, ya. Apa? 2 orang gagal ginjal setahun lebih cuci darah, dengan izin Allah saya tetap rutin. Sekarang berhenti cuci darah, sembuh dan tidak cuci darah lagi dan sehat. Ya, di tetap punggung saya menemukan pasien-pasien yang dengan izin Allah sembuh. Sampai kemarin ketemu di TNT 9 ya. Ustaz, saya sudah ajukan pensiun dini 2 kali. Ajukan pensiun dini 2 kali. Kenapa? Saya mau berhenti jadi dokter. Jadi apa? Jadi terapis otot punggung saja. Tapi ditolong oleh atasan saya. Sudah cukup Ustaz. Anak buah saya 10 orang. Masya Allah. Anak buahnya 10 orang Pak. Yang membantu beliau otot punggung di klinik beliau di rumah 10 orang membantu beliau. Tiap bulan 30 juta saya gaji mereka. Masya Allah. Kuncinya apa? Fokus otot punggung. Setiap bulan 30 juta untuk gaji anak buahnya Pak. Lalu ada ibu yang nganggur, saya latih otot punggung, ya. Begitu dia sudah bisa, saya pekerjakan di klinik saya, Masya Allah. Jadi ternyata secara ekonomi sangat membantu, ya. Secara ekonomi sangat luar biasa membantu masyarakat sekitarnya. 30 juta Bu di kabupaten. Coba di Tangerang kan kota rame. Mungkin nggak 30 juta, mungkin 300 juta. Ya, haruslah itu. Ketemu kita dokter baik hati, Masya Allah. Ini harusnya dokter Indra datang ya, Indra Zaman sama Bunda Uci ya. Masya Allah, itu juga dokter yang luar biasa. Beliau testimoni di Kota Bung juga. Beliau mau ambil S3-nya Kota Bung. Kepentoknya sama apa? Kepentoknya belum ada jurnalnya itu. Ya, total punggung belum ada jurnalnya. Dibilang itu apa itu total punggung? Perkumpulan abal-abal, tidak mitra Kemenkes, ya kan? Saya bilang nggak apa-apa lah kita abal-abal. Saya bilang kita kok nggak ada cita-cita jadi tinggi seperti kalau tukang cukur. Saya bilang bukan Rudy Suwarno kok. Kita cukup asgar saya bilang. Bahkan itu merakyat kan, setiap orang bisa mendapatkan pelayanan di mana saja berada. Askar Pak, setiap gang ada, setiap RT ada, bukan ada begitu. Iya, mudah orang temukan otot punggung. Kita nggak akan seperti Rudy Suwarno yang mewah, tidak seperti itu. Kita justru ingin otot punggung jadi ilmu-ilmu biasa. Kan kita belum minta ke Kemenkes, berarti nggak ada atau itu STPT kan gitu kan, susah dapat STPT. Saya bilang kenapa susah dapat STPT? Tergantung kita sih. Kalau di Batam ada itu hatra. Di setiap dinkes kan ada hatra ya, punya tradisional, udah langsung ada hatra, masing-masing dinkes masing-masing selesai. Kalau di Makassar lebih mudah lagi Pak. Toto kepala dinkesnya, surat STPT diantar ke rumah. Toto ibu kepala dinkesnya, ibu beliau kan sakit tuh, ditoto sama PW Sulawesi Selatan itu Pak Pomar ditoto. Telepon dia, oh bapak yang nonton ibu saya, iya. Lagi urus STPT ya? Oh iya Pak, betul. Nanti STPT saya antar ke rumah. Jadi STPT itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya walaupun kita belum mitra Kemenkes, urus aja di dinkes masing-masing. Ya, jelas ya. Karena dibilang kita tetap untuk abal-abal, tidak ada mitra Kemenkes itu. Saya bilang Pak, kita nggak terlalu fokus ke sana. Saya bilang kita fokusnya apa sekarang ke masyarakat ke bawah. Ya, urusan ke atas nanti pelan-pelan jalan dengan sendirinya. Kalau masyarakat bisa Pak, bukan kita butuh Kemenkes, Kemenkes butuh kita, betul tidak? Ya. Dan saya ke Sarolangun Jambi, itu kan yang minta bupati. Apa kata bupati? Ustadz kepala puskesmas, Kadinkes sudah saya suruh ikut pelatihan otot punggung.
Puskesmas Kadinkes saya suruh datang ke punggung, selesai nggak urus STPT kira-kira? Selesai. Nggak perlu kita minta ke Menkes begitu maksud saya. Di Sulawesi Selatan ada yang lain ada masalah tadi beda politik ya. Beliau sakit, gubernur tahu sahabat beliau, gubernur Sulawesi Selatan sahabatnya Ustaz Suryadharma. Begitu beliau sakit apa kata gubernur? Itu sahabat saya sakit, kata Dinkes beri pelayanan terbaik. Langsung Kadinkesnya ambil suruh 8 orang dokter spesialis, 8 orang dokter spesialis. Kodok belum Allah sembuhkan juga. Pas anak pelatihan di Sulawesi Selatan, habis pelatihan di yayasan beliau, anak toto lah beliau, masuk dengan izin Allah langsung jalannya lancar. Anak tadi turun lantai 2 ke lantai 1 itu nggak pegangan lagi, biasanya harus pegangan pelan-pelan kan. Tadi turun tangga tapi nggak pegangan. Beliau telepon aku gubernur, alhamdulillah dengan totok punggung sudah saya lebih sehat. Mulai itu ya udah, nanti kalau beliau nggak bisa nanti di Jakarta kita jemput pakai pesawat, masya Allah. Sampai beliau bilang gitu. Kira-kira kalau pejabat sudah macam itu dengan kita, urus STPT mudah tidak kira-kira? Orang tadi nggak disuruh pak sama beliau, kayak Dinkes itu sahabat saya, ya. Jadi tidak ada dengan Menkes itu masalah, ada masalah kita aja yang permasalahkan, betul nggak? Saya tidak terlalu fokus ke sana, saya bilang itu buang energi pak. Loh, terus silakan urus STPT dari bawah, dari RT, izin RT dulu, RW, lingkungan tanya tetangga dulu, kelurahan, puskesmas betul, baru ke kota betul, kabupaten kan begitu. Berapa hari kita habiskan? Sebulan. 5 hari kira-kira. Datang dia survei betul kan? Ke klinik bapak, apa dia bilang? Klinik bapak salah, pintunya nggak boleh begini pak, harusnya pintu WC-nya kedorong, bukan ditarik. Pintu WC saja bisa STPT terhambat, betul tidak? Karena kita ambil cara yang prosedural, cara yang salah, bukan cara yang salah, cara yang biasa. Ada cara yang luar biasa tadi, apa tadi ya? Totok saja Kadinkesnya selesai, saya bilang. Begitu kan? Totok saja bupatinya, totok saja gubernurnya, kan selesai masalah itu, selesai. Ya. Jadi tetap punggung masalah itu jangan permasalahkan. Kalau dipermasalahkan berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah di daerah. Itu masalah lokal pak, beda-beda masalahnya. Di Batam beda, di Makassar beda kan. Itu kan kadang-kadang birokrasi beda-beda, betul nggak? Ya. Nah, PW harus mampu menjembatani, membantu anggota-anggotanya bisa mendapatkan STPT. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Ya, kita tetap urus Pak Mitra Menkes, tetap kita urus, itu kan formalitas, formalnya harus ada. Yayasan pun kita urus kan, kita punya yayasan berbadan hukum harus ada. Tapi jangan habis energi untuk itu, maksud saya begitu. Alhamdulillah tugas saya Pak kasih pelatihan dari Aceh kemarin selesai sampai Papua. Ya, pas saya pulang itu dari Papua besoknya Ramadan. Jadi pas itu seminggu sebelum Ramadan saya ke Papua. Diundang oleh pasien saya yang sudah parah penyakitnya, harus dirujuk ke RSPAD. Ya, begitu rujuk ke RSPAD, saya totoplah mampir dia ke klinik. Inilah keharusan yang dimiliki terapis totok punggung, apa? Mampu mendeteksi semua penyumbatan yang ada di punggung pasiennya. Itu syarat mutlak. Apa penyakitnya? Penyakitnya sudah borongan, komplikasi. Dokter Papua, rumah sakit Papua tidak mampu lagi. Rujuk RSPAD, mampir ke klinik saya totok. Saya cari semua penyumbatan di punggungnya, subhanallah ketemu semuanya. Apa dia bilang? Sudah kena semua penyakit bapak, tak usah bawa lagi ke rumah sakit. Totok rutin pak, segar dia pulang ke Papua. Undang Ustaz Abdul Rahman ke Papua, diundang saya ke Papua karena pasien itu awalnya. Kasih pelatihan di gedung MUI Papua Barat Manokwari. Manokwari kota Injil bu. Kita ke sana banyak terpancang itu pinggir jalan salib-salib pakai kita ke Ubulunggu.